Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik analisis SWOT 1 pada sesi 50. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas pemahaman SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang sering digunakan dalam riset ilmiah untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal suatu organisasi. Dalam konteks industri perhotelan, analisis ini sangat relevan karena lingkungan bisnis yang dinamis, kompetitif, dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pariwisata, teknologi, dan perilaku konsumen. Selanjutnya kita bahas pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu strength dalam kurung kekuatan, adalah faktor internal yang menjadi keunggulan hotel. Weakness, kelemahan, adalah faktor internal yang menjadi keterbatasan. Opportunities dalam kurung peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan, dan threat dalam kurung ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi merugikan. Dalam riset ilmiah, SWOT digunakan sebagai alat analisis deskriptif dan strategis untuk memahami posisi kompetitif suatu hotel atau kelompok hotel. Peran SWOT dalam riset ilmiah perhotelan. Dalam analisis akademik, SWOT memiliki beberapa fungsi utama, yaitu A. Analisis situasional. SWOT membantu peneliti memetakan kondisi aktual hotel, baik dari sisi internal maupun eksternal. B. Dasar formulasi strategi. Hasil SWOT digunakan untuk merumuskan strategi seperti growth strategi dalam kurung ekspansi pasar, kompetitif strategi dalam kurung bersaing dengan hotel lain, turnaround strategi dalam kurung perbaikan kinerja. C. Pendukung mixed method. Dalam penelitian mixed method, SWOT dapat didukung data kuantitatif dalam kurung occupancy rate, ADR, RevPAR. Diberkaya data kualitatif dalam kurung wawancara manajer, ulasan tamu. Selanjutnya kita bahas komponen SWOT dalam industri perhotelan. 1. Strength dalam kurung kekuatan. Contoh dalam hotel, lokasi strategis dalam kurung dekat destinasi wisata, brand yang kuat, service quality tinggi, loyal customer base, dan teknologi dalam kurung online booking system. 2. Weaknesses dalam kurung kelemahan. Contohnya, biaya operasional tinggi, ketergantungan pada OTA, online travel agent, kurangnya SDM terlatih, dan fasilitas usang. 3. Opportunities dalam kurung peluang. Contohnya, pertumbuhan pariwisata, misalnya di Bali, trend staycation, digital marketing dan AI, kerjasama dengan travel agent atau airline. 4. Threat dalam kurung ancaman. Contohnya, persaingan ketat antar hotel, fluktuasi ekonomi, pandemi krisis global, regulasi pemerintah, dan disrupsi dari Airbnb. Selanjutnya kita bahas matriks SWOT dalam kurung strategic formulation. Dalam riset ilmiah, SWOT tidak berhenti pada identifikasi, tetapi dia dilanjutkan ke matriks strategi, seperti di bawah ini. Matriks ini terdiri atas 3 kolom, membahas kombinasi, strategi, dan contoh dalam hotel. Kombinasinya SO dalam kurung strength opportunities, strateginya memanfaatkan kekuatan untuk peluang. Contoh dalam hotel, hotel premium memanfaatkan brand untuk menarik wisatawan internasional. Selanjutnya kombinasi WO dalam kurung weakness opportunity, strateginya adalah meminimalkan kelemahan dengan peluang. Contohnya adalah upgrade teknologi booking untuk mengurangi ketergantungan pada OTA. Selanjutnya kombinasi ST, strength, threat. Strateginya adalah menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
Contohnya adalah service excellence untuk menghadapi kompetitor. Dan terakhir, WT, weakness rate, strateginya adalah strategi defensif. Contohnya adalah efisiensi biaya saat demand turun. Selanjutnya kita bahas langkah-langkah analisis SWOT dalam penelitian. 1. Pengumpulan data. Internal, laporan keuangan, KPI hotel, dan customer review. Eksternal, tren industri, data pariwisata, dan kompetitor. 2. Identifikasi faktor SWOT. Peneliti mengelompokkan faktor dalam 4 kategori. 3. Pembobotan dalam kurung opsional. Dalam penelitian kuantitatif, setiap faktor dapat diberi bobot dalam kurung importance dan rating dalam kurung performance. 4. Penyusunan matriks SWOT. Menghubungkan faktor untuk menghasilkan strategi. 5. Interpretasi. Menarik kesimpulan strategis untuk pengambilan keputusan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.